ini. Amin. Amin. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian syukur. Kita naikkan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya Kau milik Tuhan di surga. Siapa puji Tuhan? Haleluya. Tuhan ada di sini. Tuhan ada dimanapun kita berada. Di zaman yang ingin melawat kita semua. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku di bumi. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti kan tetap selamanya ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan badanku hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku semuanya. Ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku semuanya. Ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Mari kita tujukan hati kita, siapkan hati kita, kita sembah, kita tinggikan namanya. Bila hati kita selalu dan selalu merindukan Dia lebih dari segala apapun. Sikalamaya Shanda. Kami sangat merindukan Kau Tuhan, seperti rusa merindukan sungai. Demikianlah kami Tuhan,
Thank you.
Allah yang kami berharap siang kepadamu Tuhan. Kau yang ingin selalu kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Walaupun kami tidak berarti meninggikan muliakan namamu Tuhan. Orasana namanya sendiri
saat kami berdiri, di saat kami berjalan, di saat kami istirahat. Engkau yang mengerti kedalaman isi hati kami. Sebelum kami mengatakan, Engkau sudah memberi yang terbaik. Diberkati setiap kami. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Firman saya bagi buat hari ini adalah tentang tuayan besar. Ya. Tuayan besar adalah berbicara jiwa-jiwa, bukannya keuangan. Ya. Bagaimana tuayan di akhir zaman adalah kita bisa melihat banyak orang-orang disentuh dan dilawat oleh satu hal, pertobatan. Kemarin posisi saya ada ketemu lagi tamu satu, ya. Saya pikir dia orang yang dalam Tuhan, ternyata enggak. Omong demi omong, ya. Ternyata saya bilang begini, jangan sampai nanti kedatangan Tuhan kamu melakukan kebodohan dan kesalahan. Ambil tindakan dan sikap yang benar-benar kamu harus punya satu kepercayaan. Jangan sampai pengenalan kita akan Tuhan, ya, main-main, gak bisa. Karena dalam hal main-main kita akan gak menemukan apa yang namanya satu hal panggilan, apa satu hal yang namanya berkat. Kalau kita bisa melihat, ya, di tahun ini, saya secara pribadi bukan bicara berkat keuangan, tapi bicara berkat tentang jiwa-jiwa yang harus dibawa kepada Tuhan. Dan jiwa-jiwa itu punya satu hal, perjumpaan pengenalan pribadi akan Tuhannya. Bukan karena dia sebagai pengikut Kristus yang udah lama, belum tentu jaminan, ya. Karena kalau kita bisa melihat bagaimana hari-hari ini kehendak Tuhan, otomatis akan dinyatakan bagi setiap orang punya rasa haus akan kebenaran, punya rasa dia harus bertobat dan kembali kepada Tuhan, pencipta khalik langit dan bumi, ya. Kalau mau dilihat Matius 9, 35 dan 38, firman Tuhan katakan begini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuayan itu, ya. Kalau mau dilihat, tuayan itu banyak, tapi belum ada yang punya satu passion hati untuk menjaga orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, ya. Makanya kan seperti domba yang terlantar yang tidak punya satu hal, gembala. Kalau orang dalam satu ibadah ada seorang gembala, ya kan? Ya pasti otomatis gembala berdoa buat setiap jemaatnya, dijagai, dilindungi dan diberkati, ya. Makanya firman Tuhan juga dikatakan begini, tuayan banyak tapi pekerjanya gak ada. Tapi banyak manusia, tapi yang memberitakan Injil di atas orang itu gak ada. Karena hari-hari ini, ya, kalau mau dilihat, orang pada punya egonya masing-masing. Untuk punya satu hal, belas kasihan di atas orang yang belum mengenal siapa Tuhan, itu gak mudah, ya. Karena apa? Tadi bersetar akan dirinya. Kalau aku penginjilan, hidupku nanti gimana? Kalau aku berbagi, hidupku bagaimana? Nah, ini yang kadang semua anak-anak Tuhan gak mau ambil risiko. Tadi ada pembicaraan di sini, ya. Bagi saya sih ya lucu, ya. Karakter pelit itu udah otomatis dalam diri setiap orang ada. Tapi kalau orang sudah punya pengenalan perjumpaan akan Tuhan Yesus, dia gak akan punya karakter pelit. Hari itu ada, cuman selisih 1.000 aja mesti pakai hitungan. Kita gak akan miskin karena uang 1.000, iya gak? Berteman pun juga sama, ya. Hitungannya bensin patungan. Nah itu dia. Nih, kalian udah punya motor, kalau saya tumpahin minta ganti bensin gak? Enggak. Hah? Enggak ada toh? Ya karena kita udah dipulihkan.
mobil orang karena saya pendeta, ya. Ternyata tamunya itu yang ada di situ dibilang apa? Patungan beli bensin, patungan beli makan. Kalau tahu begitu saya nggak ikut di mobil itu. Kalau begitu saya nggak ikut makan di situ. Tiba-tiba orang ini nggak mau bayar, kan jadi malu, ya kan? Ini banyak yang kita alami hari-hari ini. Kenapa sih kita harus hitung-hitungan dalam segala apapun dalam setiap kehidupan kita? Ya, makanya Tuhan tidak mau melihat orang banyak, tapi nih tidak punya satu belas kasihan. Belas kasihan itu adalah terlahir. Pertama, punya karakter dulu. Kedua, dia dibesarkan di lingkungan yang mana? Sedikit intermezzo. Saya punya 5 ponakan, ya. Ada satu ponakan yang menduplikat karakter kayak saya. Serba bisa. Udah gitu, serba sosial. Lucunya waktu dia main basket, setelah selesai, kan ada waktunya break. Dia kalau datengin saya berbicara duit. Tapi kalau nggak berbicara duit, dia tidak akan menghampiri saya. Khususnya kalau ada handphone saya ngegeletak, dia lihat dulu GoPay saya ada berapa di situ. Kalau ada, otomatis pizza atau burger atau dia cukup suka catai. Ya. Tapi kalau di situ ada temennya, dia pasti pesan. Sama. Tapi bahasanya dia lontarkan begini. Mama tua punya uang nggak? Saya bilang buat apa? Aku mau jalan-jalan sama teman-teman. Saya kasih dong. Tiba-tiba besoknya saya lihat dompetnya diam-diam masuk ke kamarnya, kamar hotelnya. Karena kan saya ngawasin dia tanding basket. Pas saya lihat dompetnya tersisa berapa, saya cuma ketawa. Saya tes, uang itu kemana deh? Tadi begini, saya tahu, nggak mungkin. Pasti hidupnya berbagi. Tapi kata orang juga pengenalannya tentang ponakan saya adalah punya karakter Yesus yang sering apa? Berbagi. Ya, orang yang sering berbagi berarti kan punya karakter Kristus. Nah, kalau ponakan yang satu lagi yang laki-laki, dia lucunya begini. Setiap diajak ke mall atau ke supermarket, dia nggak punya karakter egois, nggak kayak abangnya dan adiknya. Kalau setiap dia dibawa ke supermarket, otomatis saya kaget loh, bang, kenapa kamu beli 3 buat abang sama dedek? Saya perhatikan. Makanya hari-hari ini Tuhan lagi perhatikan sikap kita tuh di golongan yang mana. Peduli nggak dengan saudara atau peduli nggak dengan teman, itu satu hal keputusan. Makanya banyak sekarang orang berkeliling melihat, mencari setiap pekerjaan, tapi bukannya berkeliling mendengar kabar keselamatan. Ya, makanya di sini juga dikatakan, minta kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya apa? Tuhan mengirim orang-orang yang tepat. Kalau kita pelajari 3 hal dalam tuayan di sini adalah tuayan yang melimpah. Ya. Yang kedua, belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, panggilan untuk bekerja. Tuayan yang melimpah ini berbicara tentang apa? Dunia yang sedang terluka. Ya. Makanya Injil keselamatan tidak pernah sampai di atas mereka. Karena apa tadi? Dirinya terluka. Karena apa? Bencana. Ya, makanya di sini dikatakan siap tidak siap kita sedia lakukan kabar hal keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Dengan apa? Sikap dan karakter. Sempat ada perbincangan, dia bilang begini, saya muakku dengan para tokoh-tokoh agama. Kenapa begitu? Dia pandai berbicara, tapi sikap hidupnya di luaran nggak sesuai. Maksudnya kenapa? Saya masih belum ngerti. Pas ditunjukkan fotonya, pas disebutkan namanya, saya bilang gini, jangan lihat tokoh itu,
Tapi lihat, belum tentu semuanya itu sama. Ya, makanya di sini dikatakan di Matius 9 ayat 37, katanya kepada muridnya, memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dalam lambang orang banyak yang lapar dan haus secara rohani akan pendengaran akan Tuhan. Sesungguhnya, bagaimana Tuhan sudah membukakan tapi kita tidak mau melakukannya. Kalau mau dilihat, ya, tuayan itu banyak di luar. Dengan satu contoh kita berbagi kasih, atau kita lemparkan senyuman, atau kita ramah, orang akan bisa melihat sesuatu hal sikap yang benar, dan orang itu akan pasti akan mengerti. Oh, itu pengikut Kristus. Karena apa? Pengajaran didikan itu sangat kuat. Makanya dibilang begini, Yoel 3 ayat 13. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan, marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Makanya dibilang begini, Injil seperti singa yang sedang dikurung. Makanya Injil tidak perlu dibela, tapi akan kedengaran. Cuman masalahnya begini, kapan orang yang mendengar akan membuka hatinya? Itulah panggilan Tuhan di atas pribadi mereka masing-masing. Di sini juga ada sama, sering ikut tapi belum tentu dia bisa terima Tuhan Yesus. Ya, kita cuma berdoa kalau dia punya keputusan, Bu, aku mau terima Tuhan Yesus, Bu, aku mau terima dibaptis. Itu udah satu panggilan. Lagunya apa? Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Bapa seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Memberitakan tentang Yesus dengan sikap dan karakter, dengan senyum dan berbagi kasih, itu adalah satu hal tuayan di akhir zaman. Saya sering kali ketemu orang-orang yang di pinggir jalan, ya, apalagi kalau malam-malam. Kadang saya tanya, ngapain kamu di situ? Biasa Bu, katanya. Lucunya saya memberitakan Injil di atas orang ini. Cuman dia bilang gini, Bu, jangan beritakan Injil, saya belum dapat pelanggan, katanya. Bagaimana sikap yang ada di sini? Saya selalu bergerak jam 2, jam 3 pagi, jumpai orang-orang yang seperti itu. Saya belum berani jumpai orang-orang waria yang di tengah jalan. Saya jumpai wanita-wanita yang normal. Lucunya waktu saya penginjilan di tengah jalan jam 2 pagi, berhentilah itu motor, tawar-menawar di pinggir jalan. Akhirnya, Bu, maaf ya, dadah, sampai ketemu besok. Cuma saya bilang gini, tidak apa-apa Tuhan, Injil sudah diberitakan. Bagaimana dia nanti akan bertobat? Urusan Tuhan dengan orang itu. Waktu saya mengenal pribadi Tuhan, ya, saya waktu diajarkan penginjilan dengan traktat, diajarkan penginjilan ke jalan-jalan. Sampai sekarang pun gaya hidup saya adalah gaya hidup penginjilan. Di tempat makan kita harus berdoa, ya. Mau naik kendaraan umum pun juga sampai kita berdoa. Orang akan melihat kok, ya, bagaimana anak-anak Tuhan punya satu hal, minta perlindungan dan penjagaan Tuhan. Berdoa nggak pernah malu, nggak pernah takut, ya. Makanya buat hari ini Tuhan katakan buat siapa tuh Hendrik,
Hendrikus ya. yang menyaksikan TikTok, Tuhan bilang gini, Hendrikus, kamu harus bisa punya satu kebenaran dalam dirimu. Biar apa yang menjadi kekuatan dalam dirimu dalam beberapa hari ini, ada satu tanda-tanda mujizat yang tidak pernah kamu alami akan kamu alami. Karena Tuhan bilang gini, jangan pernah kompromi dan jangan main-main dalam segala apapun yang kamu lakukan. Yang terbaik daripada Tuhan pasti engkau terima dan engkau dapatkan. Terima dengan iman. Ini Realme C11. Kok gak ada nama aslinya ya? Apa yang dari Jawa Timur? Pak siapa ya, saya lupa tuh WA, dia bilang minta nomor zoom-nya. Boleh nih Realme, nama aslinya siapa? Atau mau tunjukkan wajahnya yang mengikuti zoom malam hari ini? Kalau nggak mau ya udah, ada apa-apa. Yang kedua, belas kasihan Tuhan, ya. Di sini melihat di dalam hal perasaan dan belas kasih Tuhan tanpa batas. Waktu, ya, Tuhan berjalan, dia melihat orang berdosa, dia sentuh dengan apa? Satu kasihan daripada Tuhan. Orang buta, ya, hanya diusap bisa melihat. Hanya dengan belas kasihan Tuhan bisa menumpang dalam kehidupan rumah tangga daripada jangan disalahkan. Begitu pula malam hari ini, bagaimana kita bisa mengundang Yesus dalam diri kita. Itu adalah satu hal keputusan yang pasti kita harus bisa ambil. Makanya di sini juga dikatakan bahwa tidak ada tuaian tanpa ada satu hal, belas kasih. Jangan kita punya belas kasih di atas orang yang kita suka, tidak boleh, ya. Apa ini Petrus apa tuh? Masih harus apa? Apakah kita masih harus lakukan hukum Taurat? Petrus ini. Maksudnya apa ini? Kita harus melakukan hukum Taurat gimana nih Pak Petrus? Kalau menurut saya ini kan udah kita zamannya anugerah ya. Enggak. Kasih karunia. Makanya Tuhan minta buat setiap kita harus punya satu hal panggilan untuk lakukan yang terbaik. Harus bisa mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di muka bumi ini. Yang ketiga, panggilan untuk kita apa? Bekerja. Bagaimana panggilan bekerja adalah yang Tuhan mau katakan apa? Dunia market atau dunia pelayanan. Nah, Tuhan bilang begini, Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang akan punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Saya pun merintis ministry di tempat ini, ya, masih belum Tuhan kirimkan pekerja-pekerja yang punya satu hal, apa ya namanya, panggilan, yang punya passion daripada Tuhan. Berdasarkan apa? Hatinya. Walaupun istilahnya belum banyak jemaat yang datang ke tempat sini, tapi saya percaya waktu yang tepat Tuhan pasti kirim. Begitu pula buat setiap para pekerja-pekerjanya. Nah, bagaimana kita melihat, yaitu pekerja yang tidak hanya diundang, tetapi pekerja yang diutus untuk pergi ke ladang dengan segera. Kalau mau dibilang memang kita harus dipaksa masuk dalam hal penginjilan pribadi di atas orang demi pribadi, ya. Makanya Dwi Elwood dari Malaysia, ya, di sini dikatakan apa? Dunia belum melihat apa yang dapat Tuhan lakukan melalui seseorang yang sepenuhnya dikuduskan dan dikhususkan baginya. Karena ini tadi kesaksian seorang perempuan, ya, yang menjangkau penginjilan bagi Tuhan tanpa kompromi. Kebanyakan cepat dipanggil Tuhan. Kalau mau dilihat perjalanan para tokoh-tokoh, ya, yang baik ada di Alkitab maupun yang ada di dunia, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, umurnya gak panjang. Contoh, ya, kayak Alek Iranata,
Hari itu Tuhan lawat. Dia dikasih penglihatan sekian persen, ini begini, sekian persen segini. Gak waktu yang lama, Tuhan ambil. Nah, makanya kadang saya cuma begini, Tuhan kenapa spektakuler yang Tuhan kasih punya pengurapan yang dahsyat, punya roh penginjilan di atas orang-orang yang Tuhan bisa sentuh melalui orang ini. Kenapa Tuhan cepat ambil? Saya tidak tahu itu karena keputusan Tuhan. Kalau dia lama, bisa dia jatuh, atau dia kalau lama nanti bisa dia sombong. Nah ini dia. Tapi ada yang punya satu hal penginjilan, dipakai Tuhan luar biasa, jatuh di tengah jalan. Tapi dia akan bangkit lagi, tapi dengan cara yang gak gampang dan gak mudah, ya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan dunia dengan satu hal, punya kenangan yang buruk. Peribahasa kata apa ya? Gading meninggalkan gajah, mati meninggalkan gading. Ya, gajah kan binatang yang besar, betul nggak? Yang tersisa hanya apa? Gadingnya. Manusia yang tersisa apa? Tulangnya. Contoh waktu saya ada di Toraja, di gua apa namanya saya lupa. Di situ yang Romeo and Juliet. Waktu saya ke Toraja berapa tahun yang lalu, dia bilang apa? Usianya sudah 165 tahun, masih utuh tuh tulangnya. Karena tempatnya dingin saya juga nggak tahu. Ya, makanya manusia meninggalkan apa? Nama. Di saat engkau penginjilan, di saat engkau dipakai Tuhan, engkau dipanggil, engkau pasti akan mempunyai nama yang harum. Saya nggak akan sebut bagaimana nama-nama yang punya spektakuler, yang sudah melakukan tugas penginjilan yang dahsyat. Ya, hari-hari ini jarang dilakukan KKR untuk mempunyai satu hal apa? Yang secara akbar, mujizat yang dahsyat. Waktu itu cuma ada di apa? Di masa Covid. Adapun di masa Covid pro dan kontra. Ya dong. Ada yang nekat tiba-tiba kena. Tapi yang gak nekat gak kena. Contoh ya saya lah. Ya. Di masa Covid saya keliling-keliling kota. Bahkan saya gak tahu kalau itu masuk di ruang isolasi. Puji nama Tuhan, Tuhan luputkan. Tidak pernah kena Covid. Tapi saya masih tetap posting makan di pinggir jalan, ya, menikmati hidup sampai tamu bilang, Bu hati-hati, tes jangan sampai kena. Sampai tamu saya bayarin hari itu berapa? 1,5 ya tes ya. Itu 1,5 uang siapa? Tapi jemaat yang bayarin. Coba Bu tes. Saya lihat tuh banyak keliling. Kalau kita enggak kasih bukti kertas, nanti dia kecewa kasih uang 1,5 kalau kita enggak tes. Jadi buat hari ini Tuhan juga lagi mengetes bagaimana hidup kita, sikap kita. Masih gak punya api yang bergelora atas jiwa-jiwa. Nah, ini malam siapa nih namanya? Aste Gusta. Apa? Yang mana Bu? Aste Gusta ya? Oh iya, Stego Guta. Nah, Stay Guta kalau masih ada di sini boleh kasih respon biar saya bisa berdoa, jangan nanti saya doain kamu menghilang. Stego Guta. Orang luar apa orang dalam ini ya? Stego Guta. Christopherable. Oke, Christopherable. Tuhan katakan buat malam hari ini, kekuatan keberanian yang dari Tuhan yang memiliki dalam hidupmu itu tidak bisa menghalangi apa yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap hidupmu. Engkau sudah membuat satu hal rancangan yang mau Tuhan katakan begini, jangan pernah takut dengan setiap apa yang engkau sedang rancang buat hari-harimu yang ke depan. Dengan satu keberanian, dengan satu keputusan, engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan. Engkau diberkati, engkau diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Linawati buat malam hari ini,
engkau sedang banyak mempresentasikan, tapi sepertinya belum ada goalnya, ya. Tapi Tuhan katakan buat Linawati yang di TikTok, seberapapun yang Tuhan akan percayakan ke depan ini, engkau akan menemukan satu hal keputusan yang menyukakan hatimu. Biarlah yang terbaik daripada Tuhan pasti engkau terima. Haleluya. Buat Mam Sasha, Doain saya itu. doain saya. Kamu doanya spesial, ya, nggak usah di sini. Nah, bagaimana di sini kita bisa melihat, ya, untuk jadikan hidup kita ini menjadi satu pengubah sejarah ada dalam setiap kehidupan kita. Bukan sejarah kita adalah sejarah yang meninggalkan, tidak punya satu hal kenangan. Kemarin ya, saya lihat ada di media, Tuhan bawa seminar. Tiba-tiba di situ di seminar, Tuhan buat satu hal yang tidak lazim di atas acara seminar itu. Saya lihat di TikTok. Cuman bagi saya begini, tanpa satu hal penyertaan Tuhan, tanpa satu ada mujizat Tuhan, orang gak akan bisa disentuh. Nah, bagaimana setiap kita yang sudah dibawa Tuhan pengenalan, diberkati dalam hal karunia-karunia, tapi kalau kita tidak berani bertindak, Tuhan tidak bisa pakai. Jadi setiap apapun karunia yang Tuhan tahu dalam diri kita, pergunakan dan lakukan. Jangan sampai apa? Amblas, tidak berfungsi lagi. Selfie Silvina, ya. ya, tetap naikkan nyanyian di hadapan Tuhan. Keceriaanmu jangan pernah hilang, kata Tuhan, karena itu yang membawa satu hal semangat dalam setiap kehidupan. Apa yang mau kau lakukan buat yang ke depan, ada yang bawa kebaikan dalam setiap hidupmu. Engkau sedang berkata, Tuhan, sampai berapa lama aku bisa melihat orang-orang yang punya belas kasih. Dalam 2 minggu ke depan, Tuhan kirim orang yang tepat, dan kau akan menjadi kesaksian yang dahsyat. Amin. Ini Christopher Rabe tadi udah didoain belum ya? Ya, sudah Bu. Hah? Sudah. Oh. Stop rapi. Dah. Gabung lagi. Keluar tadi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Foni ya itu tadi ya. Foni siapa ya? Poni Mago. Foni Mago. Tuhan katakan begini, walaupun masa mudamu, ya, Tuhan akan bawa engkau dalam hal satu penginjilan yang begitu kuat. Kau punya api yang begitu bergelora semangat. Engkau akan terima satu hal, impartasi yang daripada Tuhan. Coba saya minta yang buat Ibu Silvi yang Facebook. Ini Facebook apa Instagram? Bu Silvi itu biasanya orang Instagram. Sylvia Wijaya dari Surabaya. Shalom ya Bu, baru ketemu lagi. Tuhan katakan begini, Facebook. progres yang engkau buat dengan suamimu akan punya satu hal, perubahan demi perubahan.
Engkau sedang mengerjakan dengan satu hal pemikiran yang begitu kuat, tapi yang Tuhan mau kerjakan buat hidupmu, Bu Silvi. Engkau punya keberanian, asal kau terus naikkan doa, pujian, dan satu hal kekuatan roh yang daripada Tuhan. Karena dalam beberapa hari ini ada banyak nanti peneguhan-peneguhan yang akan Tuhan beri dalam setiap hidupmu. 3 minggu yang lalu Tuhan sudah kasih kamu punya peneguhan, Bu Silvi. Tapi minggu ini engkau akan bisa mengaminkan janji penggenapan Tuhan akan terjadi dalam setiap hidupmu. Engkau diberkati dan diurapi. Haleluya. Amin. Baru saja mengirim hadiah siapa ini? Siapa ini? Will Mince Rambu. Buat Winince Rambu. Will Mince ya. Ya, Winince Rambu. Engkau sedang melakukan Shalom. rencana buat perjalanan yang ke depan. Tapi kadang kau tidak punya satu hal keberanian untuk mengambil satu sikap dan keputusan. Tapi malam hari ini Winince Rambu, tetap kau harus bisa melihat ke depan dengan satu keyakinan bahwa kau bisa dan kau mampu. Engkau adalah seorang yang bisa membuat satu hal kayak kelompok merekrut satu dengan yang lainnya. Saya tidak tahu kamu ini seorang yang punya komunitas yang bisa mempresentasikan biar apa yang Tuhan akan kerjakan dalam dirimu terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Buat Realme C11 2021, seberapapun yang ada dalam hidupmu, Tuhan cuma minta begini: belajar percaya, belajar melihat bahwa masa depanmu adalah benar masa depan yang punya satu hal, keyakinan. Asal kau punya satu roh yang gitu kuat, seperti yang kau katakan, aku mau lihat Tuhan terjadi bulan ini buat tentang kehidupan dan keadaanmu. Seberapapun yang sedang kau doakan buat kehidupan, ya sepertinya orang gak akan mengerti dan memahami, tapi banyak yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu tanpa kau sadari. Walaupun hal yang terkecil, Tuhan sudah bawa kau dalam hal berbeda. Kau diberkati Realme C11 2021 dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah ini baru ada fotonya ya, Win. Beda lagi ya. Ini C ada 3-nya ya. Apa ya? Mana ya? Yang TikTok. TikTok. LBP atau 3 apa tuh? Will Mince sama Bu ini tadi. Sama ya? Dia ngundang. Dia mengundang temennya ini. Dia undang. Dia masuk. Temennya masuk. Ini Victoria BKKN ini Ini sering waktu itu sekali. didoain ini. Bagaimana Pak Victoria BKKN waktu message Tuhan Shalom. terjadi dalam hidupmu? Shalom. 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 Amin. Shalom, udah Shalom. dijawab. Ya, shalom juga Victoria. Perempuan ya. Mau mengkonfirmasi atau gimana? Sepertinya perempuan. Bukan laki. Shalom. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Konfirmasi. Konfirmasi. Dari kota mana nih Pak Victoria nih? Bapak Pak Ibu nih saya tidak tahu ya. Ibu. Victoria dari kota mana ini? Victoria ibu ini. Kalau mengkonfirmasi dari kota mana biar saya tahu. Perempuan baca Alkitab ini yang dari Bali ini. Rekan. Sentul. Ibu kan benar Victoria. Oke. Perempuan pasti. Dari Sentul. Salam Sentul. Yes. Sentul Bogor. Biar terjadi ya, apa yang menjadi market pekerjaan dalam kehidupanmu dikerjakan Tuhan dahsyat. Ya. Buat perempuan baca Alkitab, Shalom Bu dari Bali, hehehe. Tuhan katakan begini loh, Ibu Joli, jangan pernah takut untuk tawaran buat langkahmu yang ke depan. Karena Tuhan bilang begini buat Ibu Joli, satu hal sikap, bagaimana kau ke depannya di bawah Tuhan itu berbeda. Saya melihat ada banyak tuayan jiwa-jiwa yang kamu bawa kepada Tuhan
Ada banyak mujizat yang akan kamu kerjakan di atas orang sakit. Tuhan bawa kamu ke dimensi yang berbeda. Kamu sudah dikasih Tuhan karunia dan kamu sudah dikasih Tuhan kemampuan dan penglihatan. Tapi Tuhan bilang begini, melangkah Ibu Joli, ya. Jangan pernah takut untuk orang-orang yang bagi kamu kok tidak seirama, kok tidak punya satu visi yang sama. Nanti Tuhan akan beri yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Amin. Melangkah, Bu, benar. Saya tunggu lagi kedatangannya. Kalau bisa di Rabu keempat lapas wanita, Dia ya. datang. Atau Dia dari Semarang, Bu. Hah? Dia dari Semarang nih, pas Semarang nih. Pas di Semarang. Kita jumpa lagi. Oh, Jumpa lagi bukan. Oh, bukan. Dia mau ikut bergabung pelayanan lapas, tapi kan Oke. Rabu keempat. Kita punya Sabtu ketiga persekutuan doa di tempat ini. Yes, amin, amin. Ya. Iya. Jadi Tuhan bilang ya, melangkah. Perempuan baca Alkitab. Ini saya melihat begini loh. Banyak berkat-berkat yang kamu akan terima dalam 2 minggu ini. Itu berkat yang gak terduga. Dan Tuhan bilang begini, itu nanti orang banyak kasih kepercayaan kamu untuk bergerak di dalam bidang orang-orang yang ke bawah. Nanti Tuhan bawa lagi kamu ke bidang yang LSM yang berbeda. Gitu ya. Seberapapun kebenaran yang kau miliki, seberapapun kemampuan dalam kau memberi pengajaran, ada kemampuan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan tutup ibadah malam hari ini. Gami Waromi, dari mana nih Gami Waromi? Aku imani semua, haleluya. Amin. Buat Gami Waromi malam hari ini, jangan pernah ambil keputusan dalam keadaan kau tidak punya satu hal tuntunan. Memang gak mudah di saat engkau punya ambil keputusan di antara orang yang tidak mengerti. Satu sisi kau banyak pergi dan berbicara, tapi tidak digubris. Tapi dalam beberapa hari ke depan, apa yang kau sedang buat, apa yang sedang kau kerjakan, yang terbaik dari Tuhan yang kau dapatkan. Oke, akan saya tutup live malam hari ini. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam malam hari ini, mata kami tertuju di atas tuaian jiwa-jiwa Amin. yang Tuhan kirim bagi setiap kami. Sanggupkan, mampukan kami untuk menerima tuaian dan kirim para pekerja-pekerja yang mempunyai belas kasih yang daripada Tuhan. Kami diberkati, kami diurapi. Ya, setiap pemirsa maupun yang ada di tempat ini maupun secara ulang diberkati dengan pelayanan, pujian dan penyembahan, pasang-pasang Tuhan dengan musik-musik yang dialunkan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengalami kelepasan, kami mengalami kemenangan. Nama Bapa Yahweh dipermuliakan dan diagungkan. Haleluya. Angkat tangan di hadapan Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dilakukan
ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Jika saudara-saudara yang mau mengajukan pertanyaan dapat mengirim ke WA ABLM 0877 8826 0871. Saudara-saudara bisa melihat YouTube-nya dari YouTube Lasma Siaturi, program podcast Adonai. Dan kedua, setiap hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini. Kami mengundang saudara-saudara untuk datang ke Menara Doa Paulus jam 11. Jika saudara-saudara yang ada di luar kota Semarang bisa mengikuti ibadah secara online melalui TikTok, IG, Facebook, YouTube Lasma Siaturi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa di Worship Night hari Jumat Menara Doa Paulus Peduli Semarang. Tuhan Yesus memberkati.